Baik anak-anak, untuk selanjutnya materi tentang qadar. Apa sih yang dimaksud dengan qadar? Nah, qadar adalah segala ketentuan Allah terhadap semua makhluknya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tetapi perlu diingat bahwa qadar Allah dapat diubah dengan usaha dan juga ikhtiar manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, seperti kalian ingin menjadi anak yang disukai oleh orang lain, maka kalian harus menjadi anak yang baik, kalian harus menjadi anak yang ramah, kalian harus menjadi anak yang penyayang, maka orang-orang yang di sekeliling kita pun akan menyenangi kita. Karena tidak mungkin Allah menetapkan orang yang berperilaku buruk disenangi oleh orang lain. Pastinya orang yang berperilaku buruk tidak disenangi oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, jadi anak-anak, qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat diubah yaitu dengan ikhtiar ataupun usaha manusia. Karena Allah tidak akan mengubah suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mengubahnya secara sendiri. Maka perlu ikhtiar dan usaha manusia untuk mengubah qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, apa sih hikmah dari beriman kepada qadar Allah? Nah, hikmah dari beriman kepada qadar Allah yang pertama adalah menyadari bahwa cita-cita yang kita inginkan harus melalui usaha terlebih dahulu. Karena tidak mungkin kita sukses tanpa suatu proses ataupun ikhtiar. Kemudian yang kedua adalah mampu percaya diri mengerjakan tugas. Karena jika kita sungguh-sungguh, jika kita benar-benar berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas, maka kita bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah disiplin dan juga giat di dalam belajar. Jika kita ingin menjadi orang yang pintar, maka kita harus disiplin dan juga giat di dalam belajar. Itulah hikmah-hikmah dari beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anak, silahkan kalian lihat di dalam buku cerita tentang qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian cari keterkaitan antara cerita tersebut dengan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hasilnya kirimkan di grup WA kelas. Nanti akan Ibu cek satu persatu tugas dari kalian.